Nih, ini kan rumah depan nih. Nih kan? Ngomong-ngomong, kopi saya tadi di sini, pindah ke sana, udah kosong. Lu kan buat minum dul. Nah, enggak. Saya ngambil. Udah Rian fitnah sebenarnya. Aduh. Lur, gimana? Apik toh pemandangan di Lembah Harau ini? Lembah Harau merupakan lembah subur yang dikelilingi batu granit terjal berwarna-warni dengan ketinggian 100-500 meter. Terletak di Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Udara di sini cukup sejuk, Lur. Jadi cocok banget kalau dinikmati sambil nyeruput segelas kopi di pagi hari seperti udarian ini. Widih, mantep Lur. Enak banget di pagi-pagi ngopi. Dul, dari mana? Ini dari nganter ampas tahu tempat Bang Roni. Orang di mana? Roni yang mana? Itu yang orang baru. Oh, yang di depan rumahnya ada yang pohon manggis itu. Bukan. Itu kan Bang Mamat. Nih. Oke. Nih. Ini kan rumah depan nih. Nih kan? Nah, depan itu kan Ya, ada bangunan gede itu kan? ya, bangunan. Terus yang mana? Enggak, bangunan gede tuh. Walah, piye iki Lur? Kok yo ndak ngerti-ngerti toh? Bingung aku jadi nih. Mana lapar lagi. Jadi makin pusing. Ngomong-ngomong, kopi saya tadi di sini, kok pindah ke sana? Udah kosong. Lu kan buat minum dul. Nah, enggak. Enggak. Ini juga makanan saya tadi. Ini ada 3 dul. Belum ada saya ngambil. Udah Rian fitnah sebenarnya. Aduh, ini kopi udah nggak ada lagi. Nyesel nih. aku datang sini. Dul. Kok gitu sih dul? Gimana? Udah lagi? habisin. Orang. Ini ada apa nih? Pagi-pagi udah ribut-ribut. Ini kenapa? Coba bahas. Ini, kuenya udah Rian habis nuduh aku. Iya mbak, tadi ada sisa 3 ini. Kopi saya juga tadi sisa setengah, kok udah habis. Yaudah, Ini si yaudah. Gundul yang Yaudah. habisin. Lur, opo iyo aku ngabisin kue dan kopinya udah Rian. Wah, nggak mungkin ah. Kan aku cuma nunjukin jalan aja. Udah, sekarang tenang. Nanti aku bikinin yang enak untuk Endul juga, untuk Mas juga. Nanti kita bikin. Jangan bertengkar lagi, jangan ribut lagi. Ini udah habis nih kan. Nah, tapi Endul bantuin saya cariin daun pakis. Oh, Ya. Yoni. Ya udah, nanti kita bikin yang lebih enak, oke? Ya, Yoni. Boleh deh nih. Ya. Oh, serangnya fitnah. Yang penting Ya, enak. udah. Nggak pakai lama ya dulu. Ya, Saya tungguin Yuk, di yuk, sini. Di Lembah Harau bukan cuma banyak tebingnya aja, tapi banyak tanaman menarik yang bisa kalian temui. Salah satunya pakis merah. Ya, pakis ini memiliki semburat warna merah yang cantik. Pada musim hujan, pertumbuhan pakis lebih cepat dibandingkan pada musim kemarau. Nah, jika ingin dikonsumsi, bagian yang diambil adalah daun yang masih muda. Karena daun yang sudah tua biasanya lebih keras dan berserat, Lur. Uni, segini cukup nggak Uni? Cukup dong. Yuk. Endul, Oh, apa Uni? Idi mau siapin bahan-bahan nih. Boleh nggak Idi minta tolong, Dul? Oh, boleh nih, apa nih? Nah, ini Endul cuci, terus kemudian setengahnya Endul potong-potong, dan setengahnya lagi Endul tumbuk-tumbuk. Oh, ya Uni. Sambil Uni Idi mempersiapkan bahan masakannya, daunnya mau aku cuci dan sekalian aku pisahkan dari batangnya, Lur. Pesan dari Uni Idi sih, sebagian untuk diiris, bagian lagi untuk ditumbuk. Oh iyo, pakis gak cuma dikonsumsi oleh orang Indonesia loh, Lur. Orang India, Perancis, dan Rusia pun banyak yang mengkonsumsi tanaman ini. Lur, di India
tepatnya di lereng pegunungan Himalaya. Pakis telah dikonsumsi sejak lama. Dalam bahasa setempat, mereka menyebutnya lingri, lungru, atau kasrot. Sayuran liar ini hanya muncul di musim tertentu, tapi kehadirannya selalu ditunggu. Pakis sering dimasak sebagai sabji, yaitu tumisan kering yang disajikan bersama roti atau paratha. Selain ditumis, sayuran ini juga diolah menjadi acar, salah satu cara tradisional untuk mengawetkan makanan. Di balik bentuknya yang sederhana, pakis terbukti memiliki hubungan erat dengan mereka yang tinggal di lereng pegunungan Himalaya. Kalau di Sumatera Barat ini, daun pakis biasanya dijadikan gulai atau kari daun pakis. Paling enak dimakan bareng ketupat, Lur. Ngebayangkan aja, perutku langsung keroncongan, Lur. Tapi kali ini, Uni Idi bukan mau mengolahnya jadi sayur, melainkan mau diolah jadi kue tradisional khas Sumatera Barat. Menarik yo, Lur. Kira-kira daun pakis ini mau dijadikan campuran opo yo, Lur? Menurutku sih bakal dibikin selai. Nah, biar nggak main tebak-tebakan, mending kita intip aja yuk persiapan Uni Idi. Mumpung aku juga sudah selesai nih. Uni Idi, ini daun pakisnya yang sudah dipotong-potong, yang sudah ditumbuk. Oh iya Ndo, makasih ya Ndo. Tapi sekalian deh Ndo, ini nanti dibikinin selai. Oh, yang sudah ditumbuk, bikin selai. Iya Ndo. Oh, ya Uni. Iya Ndo, makasih Ndo. Oh ya Uni. Nah, bener toh Lur? Sebagian daun pakis yang ditumbuk ini mau dibuat jadi selai daun pakis. Pasti kalian sudah piawai toh membuat selai. Panaskan gula dan air, lalu masukkan daun pakisnya. Aduk-aduk hingga teksturnya mengental, lalu biarkan mendidih. Saat sudah mendidih, berikan pewarna sesuai selera. Kalau aku sih mau menggunakan warna merah, Lur, biar cantik kayak Uni Idi. Selanjutnya, jangan lupa tambahkan tepung maizena agar teksturnya semakin lekat. Aduk rata dan pastikan tidak ada tepung maizena yang masih menggumpal yo, Lur. Olahan yang mau dibuat Uni Idi namanya kue sapik, Lur. Kudapan yang satu ini biasanya disajikan saat lebaran tiba. Rasanya gurih manis. Untuk memberikan sensasi gurih, maka santan menjadi salah satu bahan wajib dalam adonan kue sapik, Lur. Nah, biar santannya tidak gampang rusak, gunakan kelapa segar yang baru diparut yo, Lur. Untuk adonannya, campurkan tepung beras dan tepung terigu. Jangan lupa tambahkan gula pasir dan sedikit garam. Aduk kembali hingga rata. Selanjutnya, pisahkan kuning telur dengan putihnya. Lalu tambahkan kuning telur ke dalam adonan. Tuangkan santan ke dalam adonan. Lalu aduk perlahan hingga tidak ada lagi adonan yang menggumpal. Setelah membuat santan, Uni Idi membuat krim untuk isian kue sapiknya. Campurkan kental manis, gula pasir, ovalet, dan air dingin. Aduk cepat hingga krim mengembang dan ringan. Kue sapik biasanya tidak menggunakan isian, Lur. Tapi yang ini hasil kreasi Uni Idi dan Uni Debi. Pasti beda dong. Sambil menunggu isiannya siap, Uni Idi membagi adonan menjadi beberapa bagian. Lalu jangan lupa taburkan pakis merah yang sudah diiris-iris. Kemudian berikan warna sesuai selera. Kalau Uni Idi sih menggunakan warna merah, kuning, hijau. Apik yo, Lur. Jadi ini kayak pelangi. Uni Idi, Iya Ndo. ini selainya pakisnya udah jadi, tinggal dulu ya Uni. Iya Ndo, makasih Ndo. Nah,
Jika krim kocoknya sudah siap, tinggal dicampurkan dengan selai yang aku buat tadi, Lur. Adonan yang telah siap kemudian akan dimasak dengan cetakan kue sapi. Oleskan margarin ataupun mentega ke permukaan wajan cetakan. Lalu tuangkan sedikit adonan dan ratakan. Nah, ratakan tutup cetakan dan bolak-balik sebentar. Sebelum mengeras, gulung kue sapi. Hati-hati panas nih. Untuk membuatnya memang butuh keahlian, Lur. Tapi tenang, jika sudah biasa pasti mahir kok. Nah, ini dia, Lur. Kue sapi pakis merah dengan isian selai pakis merah buatanku. Cantik ya, Lur. Dijamin rasanya pasti mantep. Teksturnya beragam. Luarnya garing, dalamnya berisi krim selai yang lembut meleleh. Ayo Darian, dicicip lagi. Masih banyak loh. Kali ini nggak usah rebutan ya. Udah. Hari ini cuaca kurang mendukung untuk aktivitas di luar rumah. Seharian hujan iki. Padahal aku janji karo anak-anak kampung Pesanggerahan di Lombok Timur untuk main ke sawah. Sekalian mau cari belalang untuk menu makan siang ini yo. Biasanya setelah hujan, belalang keluar dari persembunyiannya. Tapi biar lebih semangat, mending kita tiktokan dulu yuk anak-anak. Udah, jangan biasa. Turun sini, turun. Wes. Kebanyakan goyang nanti belalangnya keburu kabur. Turun. Ya. Kamu bantuin. Ayo, lihat sini. Yuk. Selain dibuat campuran sambal, balang juga sering digoreng untuk lauk atau cemilan. Nah, kalau yang ini mau dijadikan menu modern. Wah, udah dapat banyak iki le. Ayo, cepet-cepet kita bawa pulang yuk. Ya. Ayo, hujan. Balik. Ya. Oh ya. Yuk, pulang yuk. Yuk, hujan gede yuk. Sebelum kita olah lebih lanjut, belalang harus direbus dalam air mendidih selama 15 menitan. Tujuannya untuk menghilangkan kuman dan aroma khas belalang yang kurang sedap. Oh iya, jenis belalang kecil seperti ini aman kok dikonsumsi semua bagian tubuhnya. Ojo khawatir pokoknya. Kak Dani dan RK sibuk menyiapkan sayuran dan daging untuk menu sukiyaki belalang. Ada sawi putih yang bagus untuk kesehatan kulit dan kekebalan tubuh.
Ada juga sayur kangkung yang kaya akan vitamin A. Porsi sayuran memang sengaja dibuat banyak yo, biar lebih sehat. KRK kebagian tugas menyiapkan potongan daging sapi menjadi kecil dan tipis-tipis. Wah, keburu ngiler iki, ngebayangin menu sukiyaki khas Jepang ditabur balang goreng di atasnya. Pasti jos gandos. Kak, ini kak belalang sayurnya kak udah direbus. Oh iya, makasih dong. Tolong bikinin bumbu. Oh ya kak. Ya. Ini tolong gorengin, Kak. Bumbu untuk membuat sukiyakinya gampang banget. Cukup beberapa siung bawang merah dan putih dan cabai merah. Ulek dan haluskan semua bumbu. Tambahkan sedikit garam dan gula. Ini sampai halus kak? Iya, sampai halus. Sing halus yo, supaya bisa nyampur dengan kaldu sapinya nanti. Tuh, udah selesai bumbunya? Oh, udah kak, ini, Iya, makasih. ini tempatnya sekalian kak. Kak Denny sudah siap menggoreng balangnya. Gak perlu lama-lama, cukup dengan sedikit minyak panas dan aduk sekitar 15 menit. Setelah warnanya kuning kecoklatan, langsung angkat dan tiriskan yo. Ya wis, gantian dapurnya yo sama KRK. Soalnya KRK mau membuat kaldu sapi dan merebus sayuran. Masukkan potongan besar daging sapi untuk membuat kaldu dasar. Kaldu sapi iki gak cuma bisa membuat makanan lebih gurih, tapi kandungan di dalamnya bisa mencegah radang dan kebocoran dinding usus loh. Selain itu, bisa membuat tidur lebih nyenyak dan badan lebih rileks. Mungkin iki salah satu alasan orang Jepang sehat-sehat dan pinter. Mereka senang makan sayur, daging dan rebus-rebusan. Oh iya, ojo lali, masukkan juga bumbu uleknya. Terakhir, sayurannya yo. Cukup sebentar saja kalau merebus sayurannya. Jadi, nutrisi sayurannya tidak hilang dan tidak layu. Sip, tinggal dihabiskan aja iki. Wele, ciamik yo tampilane. Tinggal siram pakai balang goreng, jadi deh sukiyaki balangnya. Ayo, siapa mau coba duluan? Biasanya anak-anak susah toh kalau disuruh makan sayur. Makanya harus pintar-pintar mengolah sayur menjadi makanan enak dan bergizi. Gurihnya kaldu sapi bertemu si balang crispy dan sayuran menghasilkan cita rasa yang mewah. Bener-bener maknyus.
Hari ini aku berada di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Jauh bulan, ya kan? Kita hari ini mudah-mudahan ada rezekinya ya. Oke. Masa nggak enak sih? Kayaknya sih mamang-mamang penagih hutang di kampung. Wes, tak kabur we yo. Aku kadang bingung lur, hutang kredit panci sudah dibayar, tapi kok masih dikejar penagih hutang. Aneh yo. Ada orang jahat pak, datang ngikutin saya. Pak, Bu, nanti kalau ada orang kesini tanya-tanya biarin aja ya. Belagak bodoh aja ya. Oh iya. Wis, pura-pura nggak tahu ya pak ya. Daripada bonyok, mending aku puter akal lur. Naon ya, lebihan. Rame aja. Ada si Gundul nggak? Apaan? Si Gundul. Saya Gundul, ada apa? Oh Jabri. Nih bisa baca nggak? Si Gundul. Bisa aja itunya, coba ininya Gundul. Walaupun Namanya aja udah si Gundul, pasti nggak punya rambut. Tuh, kayak utang. Tilu bulan. Utang dari Bulan. mana? Saya kagak pernah hutang. Ini catatannya nih Gundul. Nih Gundul, saya kagak pernah hutang. Gundul 3 bulan nunggak. Salah Juli, orang September. situ. Jangan-jangan adik saya tuh si Gandul. Nah, kemungkinan tuh. Tadi Gandul masuk, tapi dia lari lagi ke sana. Terus ini gimana? Ya bukan urusan saya. Cari aja sana si Gandul. Gundul, Gandul. Gimana ini ya kantor ya? Oh, udah pergi ke sana. Bikin ribut aja, bikin riweh. Selamat. Penyamaranku berhasil lur. Wis, timbang diomeli bos, mending aku langsung kerja. Hari ini aku kerja di rumah pembuatan kue mochi lur. Aku harus bikin adonan untuk 100 kotak kue mochi lur. Adonan kue mochi terbuat dari campuran tepung ketan, gula pasir, dan tambahan perasa seperti vanila dan pandan. Wes, tak masak dulu gula dan airnya lur. Proses iki lumayan menguras tenaga lho lur. Soalnya larutan gula iki harus terus diaduk sampai kekentalannya pas. Semangat yo. Kalau sudah mengental, masukkan tepung ketan dan perasa sesuai pesanan. Dulur kabeh, udah tahu belum? Kenapa bikin mochi harus pakai tepung ketan? Tepung ketan bisa bikin adonan lebih kenyal dibandingkan menggunakan tepung terigu. Kalau mochi tidak kenyal, ya bukan mochi toh. Untuk 100 kotak mochi butuh adonan seberat 5 kg lur. Nah, wis mateng nih adonan mochi nih. Mantap iki. Sekarang bentuk adonan mochi menjadi bola-bola kecil. Ojo lali berisian kacang tanah yang sudah ditumbuk halus. Perlu ditabur dengan tepung tapioka yo, supaya tidak lengket
dan menyatu dengan bola-bola lainnya. Dalam sehari, tempat usaha mochi di Desa Bojong, Kecamatan Karangtengah ini bisa bikin sekitar 100-an kotak, Lur. Wah, wis mulai rapi ki, tinggal kemas. Duh, kalau udah penuh antar ke Neng Sipa. Oh, ya Kang. Iki Lur, ciri khas mochi dari Cianjur. Kotake Indonesia banget. Bahannya dari rotan. Kalau iki mochi premium, Lur. Bentuknya lebih besar, kemasannya beda, pakai plastik. Wis beres, siap didistribusikan ke toko oleh-oleh di sekitar Cianjur dan Cipanas Puncak. Selain mochi khas Cianjur, aku juga diajak Teh Siva untuk membuat inovasi makanan dari kue mochi. Teh, ini teh mochinya udah siap teh? Taruh sini aja dulu. Iya. Bantuin bikin ya. Bikin apaan teh? Bikin ini adonan kue. Oh, itu ya teh ya? Ya. Ya. Meski tinggal jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, Teh Siva iki pandai bikin inovasi makanan dari luar negeri, Lur. Kali ini Teh Siva mau bikin kreasi roti Korea dengan isian mochi khas Cianjur. Caranya gampang yo. Tinggal campur beberapa bahan seperti tepung terigu, mentega, dan pewarna makanan. Ojo lali uleni sampai adonan menjadi kalis, tidak lengket di tangan. Adonan yang kalis juga bisa bikin permukaan roti tidak pecah saat dikukus nanti, Lur. Bagi berapa teh? Cetak. Bagi 8 aja. Bagi 8. Ya. Wah, warnanya cakep, Lur. Jadi gak sabar pengen nyicipi. Nah, adonan wis beres. Sekarang waktunya isi adonan roti dengan mochi yang aku bikin tadi. Jumlahnya sesuai selera, Lur. 2 atau 3, sing penting muat yo. Usahakan adonan tertutup rapat agar isian mochi tidak luber saat dikukus. Resep roti ala luar negeri iki dijamin enak pol, Lur. Apalagi bahan dan cara bikinnya juga mudah. Dul, yang sudah saya kukus dulu ya. Oh, ya teh. Iya, sini. Kukus roti Korea isi mochi kurang lebih setengah jam dengan api sedang yo, Lur. Teh Siva bilang kalau lagi kukus roti jangan sering buka tutup panci sampai waktunya yang sudah ditentukan. Soale bisa bikin adonan roti tidak matang sempurna alias bantat. Setengah jam rasanya emang lama kalau lagi lapar. Wis, ngaku wae, Lur. Wih, akhirnya yang ditunggu-tunggu matang juga iki. Aroma roti yang nikmat ditambah aroma mochi, vanila, dan pandan campur aduk bikin perutku makin lapar. Wis langsung makan wae, Lur. Duh, Bu, mangga
dicobian. Wah, kelihatannya enak nih. Iya, iya. Ini namanya kue apa ini teh? Ini roti Korea isi mochi. Wah, roti ala Korea iki bener-bener lembut. Apalagi isian mochinya yang lumer di mulut, Lur. Enak tenan. Jaminan nambah iki, Lur. Ayo, sapa sing arep coba bikin di rumah? Ikuti caraku tadi. Dijamin anti gagal. Sudah pada makan belum? Kalau sudah, sini bantu aku ngangkatin karung isi aci sampai ke truk. Kebetulan aku lagi di Desa Cibugel, Sumedang, Jawa Barat. Daerah sini dikenal sebagai sentra pembuatan aci sampo. Hari ini, 1 truk aci sampo siap dikirim ke luar kota. Ngomong-ngomong, sekarung ini beratnya bisa mencapai 50 kg alias setengah kuintal loh. Kalau nggak terbiasa ngangkat, bisa encok pinggangnya. Kalau aku, jelas wis biasa. Truknya sudah penuh aci sampo, Mang. Aku mau lanjut bantu kerja yang lain dulu yo. Gundul. Ya, Teh. Kenapa, Teh? Ini nanti tolong dibawain, dikupasin sama dibersihin ya. Mau bikin kue soalnya. Oh, ya, Teh. Beres, Teh. Aku sudah biasa kok kalau ngolah suwek. Sudah pada tahu yang namanya suwek toh? Iki salah satu umbi-umbian yang masih saudara dengan bunga bangkai raksasa dan iles-iles. Umbi suwek biasanya gede-gede, beratnya antara 1 sampai 5 kg per umbi. Semakin tua suweknya, ukurannya juga tambah gede. Tekstur umbi suwek tidak terlalu keras, jadi masih gampang dikupas dan dipotong-potong. Suwek nggak bisa langsung diolah loh. Ada kandungan dalam suwek yang bisa menyebabkan gatal kalau nggak benar-benar ngolahnya. Tapi tenang wae, aku punya solusi. Teman-teman, ada tips nih gimana caranya mengolah suwek supaya dia enak. Jadi karena di dalam suwek ini ada racun atau kalium oksalat yang membuat gatal di kulit dan juga lidah. Jadi untuk menetralisirnya kita menggunakan abu dapur. Jadi untuk menyerap getah yang mengandung racun atau kalium oksalatnya. Boleh dicoba. Abu dapur mengandung kalium yang dapat mengurangi efek gatal dari suwek, Lur. Supaya hasilnya maksimal, sebaiknya suwek direndam dan diaduk pakai abu dapur selama 30 menit. Selanjutnya, suwek dibersihkan sampai tidak ada abu dapur yang menempel. Kalau sudah, suwek bisa langsung diparut. Suwek tidak hanya enak diolah jadi aneka makanan yo, seperti umbi-umbian lainnya. Suwek juga bergizi tinggi. Salah satu nih karbohidrat. Nggak heran kalau suwek sering jadi makanan alternatif pengganti nasi.
Setelah diparut, suwek direndam dengan air untuk menghilangkan kotoran yang masih menempel. Tunggu beberapa jam sampai parutan suwek mengendap dan kotoran mengambang di permukaan air. Kalau sudah begini, tinggal dijemur selama beberapa hari. Pokoknya sampai tepung suwek benar-benar kering. Nah, iki hasil tepung suwek yang kering, Lur. Sudah bisa langsung diolah sama Teh Dian. Teh, ini teh, suweknya teh, udah jadi tepung teh. Oh iya, makasih ya, Dul. Oh, ya teh. Teh Dian dan Teh Dewi mau membuat cake red velvet dari campuran tepung suwek. Wah, menarik sekali Ki. Umbi lokal diolah jadi kue internasional. Gak ribet kok buat cake red velvet. Adonannya terbuat dari tepung terigu, coklat bubuk, dan garam secukupnya. Semuanya diaduk merata. Kemudian buat juga campuran telur, baking soda, dan gula halus. Kalau yang ini dikocok sampai agak pucat. Oh iya, ojo lali, tambahkan minyak sayur. Gunanya untuk memudahkan semua bahan tercampur rata. Selain itu juga bisa melembutkan tekstur cake-nya, Lur. Selanjutnya, adonan telur dan adonan tepung dicampur dan diaduk sampai rata dan tidak ada gumpalan. Iki penting juga, namanya juga red velvet. Yo harus warnanya red alias merah. Kalau warna adonan sudah merata, lanjut masukkan tepung suwek. Sedikit demi sedikit yo, sambil terus diaduk supaya adonan cepat nyampur dan gak menggumpal. Adonannya jangan terlalu kental yo, tapi juga gak boleh encer. Pokoknya yang sedang-sedang aja supaya tekstur cake-nya juga pas. Masih ada yang harus disiapkan lagi, Lur. Teh Dewi mau membuat krim untuk mempercantik isi red velvet. Bahan krimnya gampang ditemukan di toko-toko kue kok. Ada mentega putih, susu bubuk dan gula pasir. Semua dicampur sampai rata. Untuk variasi, krimnya bisa dijadikan 2 warna yo. Oh iya, adonan cake yang sudah jadi langsung tuang ke cetakan. Cukup 1 sendok sayur di setiap cetakan. Jadi hasil cake-nya lebih seragam. Ukurannya juga tidak terlalu tebal dan ketipisan. Setelah semua masuk cetakan, tinggal di oven aja. Karena nggak terlalu tebal adonannya, mengovennya sekitar 5-10 menitan. Sing penting, ovennya sudah dipanaskan dulu, baru masukkan loyangnya. Sebenarnya, cake-nya sudah matang dan bisa dimakan yo. Tapi biar lebih bikin ngiler, dihias dulu.
susunan cake red velvet, kemudian tambahkan krimnya. Bisa dibentuk bulatan koyo iki lur, supaya lebih cakep. Terus ojo lali taburan suwek yang sudah dikukus. Waduh, cantiknya, kelihatan iki kuenya. Teteh-teteh yang buat juga. Tapi harusnya nggak cuma penampilan red velvet yang kece, rasanya juga harus lezat. Tunggu yo, tak buktikan dulu. Kak, Neng, ayo cobain red velvet suweknya. Boleh? siap. Kita cobain. Beh, mantul iki lur. Rasanya winake pol. Manis kan? Mas, gue. Aku dibilang manis. Suwek kukusnya juga menambah rasa unik red velvet. Kalau pengen nyobain, monggo lo dicoba resepnya di rumah.